Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul meningkatkan produktivitas usaha melalui motivasi. Yang pertama itu pengertian produktivitas. Di dalam beberapa ensiklopedi, produktivitas didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, productivity and economics is a term used to describe how well or how efficiently and economics resources are used in the process of production. Yang kedua, productivity and economics is the ratio of what if is produced to what are required to product it. Yang ketiga, productivity refers to a class empirical output-input ratio that is widely used in economics history, economics analysis, and economics policy. Pengertian produktivitas yang diungkapkan di atas ialah menyangkut perbandingan hasil yang diperoleh dengan sumber-sumber ekonomi. Yang produktivitas dapat diukur menurut 3 tingkatan, yaitu yang pertama individu, yang kedua kelompok, yang ketiga organisasi. Ketiga kelompok di atas yang terdapat dalam organisasi bisnis dapat diukur produktivitasnya. Ada 3 produktivitas yang harus dipertimbangkan dalam mengelola organisasi, yaitu yang pertama untuk tujuan strategi, yang kedua efektivitas, yang ketiga efisiensi. Selanjutnya, untuk menghitung tingkatan produktivitas, ada 3 bentuk dasar perhitungan, yaitu yang pertama produktivitas parsial, yang kedua produktivitas total faktor, yang ketiga produktivitas total. 2. Pengertian motivasi. Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Jadi, kekuatan motif ini dapat berubah karena yang pertama terpuaskan kebutuhan, yang kedua karena adanya hambatan. 3. Teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Maslow berpendapat hierarki kebutuhan manusia dapat dipakai untuk melukiskan dan meramalkan motivasinya. Teorinya tentang motivasi didasarkan pada 2 asumsi. Pertama, kebutuhan seseorang dari apa yang dipunyainya. Dan kedua, kebutuhan merupakan hierarki dilihat dari pentingnya. Menurut Maslow, ada kategori kebutuhan manusia, yaitu psychological needs, safety, social, esteem, dan self-actualization. 4. Teori motivasi Hawthorne. Setelah diteliti penyebab produksi meningkat, ternyata bukan karena aspek yang dieksperimenkan, melainkan karena aspek-aspek manusia. Mereka merasa diperlakukan seperti orang penting pada bagian perusahaan itu. Mereka dapat berhubungan satu sama lain dan tidak lagi terisolasi. Perasaan berafiliasi, kompeten, dan berprestasi mulai bertunas di dalam hati mereka. Mereka bebas bicara tentang apa yang mereka anggap penting. Suatu hal yang sangat berarti dan sangat penting ditemukan bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja, karyawan perlu adanya faktor human relation. 5. Teori X dan teori Y. Douglas McGregor. McGregor mengemukakan daftar asumsi tentang hakikat manusia dalam teori X dan teori Y. A. Teori X. 1. Pekerjaan pada hakikatnya tidak disenangi banyak orang. 2. Kebanyakan orang rendah bertanggung jawab. 3. Kebanyakan orang kurang kreatif. 4. Orang lebih suka memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik saja. 5. Kebanyakan yang harus dikontrol secara ketat dan sering harus dipaksakan menerima tujuan organisasi, dipaksa bekerja. Teori Y. Adapun teori Y ada 5, yaitu 1. Pekerjaan itu sebetulnya sama dengan bermain, cukup menarik dan mengasyikkan. 2. Orang mempunyai kemampuan mengawasi diri sendiri guna mencapai tujuan. Adapun 6. Teori pola A dan pola B. Teori pola A beranggapan bahwa orang atau individu tidak punya perasaan, tidak terbuka, suka menolak eksperimen, dan tidak mau menolong orang lain. Teori pola B beranggapan bahwa setiap orang memiliki perasaan,
ada tenggang rasa, bersifat terbuka, mau melakukan eksperimen, dan mau menolong orang lain. Egris menyatakan bahwa walaupun pola A sama dengan teori X dan pola B sama dengan teori Y, tetapi sebenarnya tidak selalu demikian. 7. Teori Huygens dari Frederick Herzberg. Faktor-faktor Huygens adalah sebagai berikut. 1. Administrasi dan kebijaksanaan. 2. Supervisi. 3. Kondisi kerja. 4. Hubungan interpersonal. 5. Uang status security. Sedangkan faktor motivator antara lain 1. Prestasi. 2. Penghargaan atas pekerjaan. 3. Tantangan pekerjaan. 4. Bertambah tanggung jawab. 8. Teori ekspektasi harapan dari Birum. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Lewin dan dilanjutkan oleh teori motivasi Birum. Berdasarkan pemikirannya pada dua asumsi. Yang pertama, manusia biasanya meletakkan nilai kepada sesuatu yang diharapkan dari hasil karyanya. Oleh karena itu, ia mempunyai urutan kesenangan, preference, di antara sekian banyak hasil yang ia harapkan. B. Selain mempertimbangkan hasil yang dicapai juga mempertimbangkan keyakinan orang tersebut bahwa yang dikerjakannya ia akan memberikan sumbangan tercapainya tujuan yang diharapkan. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, Birum mengusulkan suatu teori tentang motivasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan E H titik N. M motivasi, E ekspektasi, H hasil, N nilai. Yang kesembilan, teori motivasi, model Porter dan Lawyer. Persepsi upaya dan probabilitas imbalan itu sebaiknya dipengaruhi juga oleh hasil penampilan sesungguhnya, actual performance. Jelas bahwa bila seseorang tahu dia mampu mengerjakan suatu tugas atau pernah mengerjakannya, maka dia memiliki perkiraan yang lebih baik mengenai upaya yang dibutuhkan dan mengetahui lebih baik probabilitas imbalannya. 10. Teori prestasi achievement theory dari MC Cleland. Pada dasarnya, motivasi seseorang ditentukan oleh 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan kekuasaan, need for power. 2. Kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation. 3. Kebutuhan akan keberhasilan, need for achievement. 11. Teori Z dari William G. Auchi. Karakteristik organisasi tipe Z. Yang pertama, mengharapkan pekerja atau akan bekerja untuk seumur hidup di perusahaan tersebut. Yang kedua, bekerja dengan penuh rasa intim seperti sebuah klan paguyuban. 3. Tipe Z dengan sistem informasi serba modern dan memiliki sistem pembukaan muktahir. Yang keempat, keputusan diambil secara kolektif. Yang kelima, perusahaan tipe Z tidak perlu menekankan terhadap pentingnya laba. Yang keenam, sifat egalitarian adalah prinsip yang dianut oleh tipe Z. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.